Orang Chinese gitu, kita berbicara di masa lalu ya. Sekali lagi berbicara di masa lalu, di masa saya, dan membicarakan saya sendiri. Jadi di keluarga kami itu, keluarga besar kami itu rata-rata tuh Konghucu. Karena Konghucu itu bukan sebuah agama, di sini tidak diakuin sebagai sebuah agama. Nah, saya ralat, di sini tidak diakuin sebagai sebuah agama, melainkan aliran kepercayaan. Maka kami harus memilih 5 di antara agama yang ada. Kayak gitu, makanya waktu itu kami pilih Buddha. Oh, jadi dari Konghucu sempat ke Buddha, karena lebih dekat bukan sama, dekat bukan sama. Apa dekatnya? Kenapa nggak sama? Nah itu bahasan lain gitu. Jadi Buddha dengan Konghucu itu nggak sama, nggak sama gitu kan. Ya ada perbedaan lah gitu. Ya terus setelah sekolah SMP lah ya, kita sudah harus punya nilai kan. Kalau masih SD masih dibiarkan lah gitu, ikut ujiannya ujian agama Islam juga gitu. Jadi sudah bisa jawab gitu kan, sudah banyak ngerti juga tentang pelajaran agama. Karena saya juga nggak keluar kalau pelajaran agama Islam, saya ngikut aja. Nah disitulah letak hidayah, itu benar-benar mahal. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Betul. Jadi walaupun saya dapat pelajaran agama Islam, tetapi saya nggak Muslim. Ya istilah katanya kadang juga suka ya ikut teman ngaji gitu. Kadang diizinkan sama mama gitu, supaya nggak terlalu ada jarak dengan warga yang ada kan. Kan mayoritas pribumi Muslim. Tetapi ya gitu, ngaji pulang gitu, enggak lagi kayak gitu. Cuman sekedar itu aja, dan hidayah itu nggak nemplok. Betul. Iya, jadi benar-benar hidayah itu milik Allah. Jadi ketika kita berusaha menginginkan seseorang itu mendapat hidayah, kita hanya berusaha. Hak mutlak hidayah itu milik Allah. Itu harus kita benar-benar pahamkan. Nah setelah mulai jelang SMP, jelang SMP sebenarnya ya, bukan SMP ya. Jelang SMP itu sudah papa sama mama itu menyuruh kami untuk memilih agama yang ada. Karena kalau Buddha juga, kami di Bondowoso ya, nggak ada tempat ibadah Buddha, nggak dapat nilai lagi kan. Jadi disuruh pilih, akhirnya pilih Protestan. Unik kan, dari kecil diperbolehkan main, diperbolehkan ikut ngaji, tapi nggak Muslim juga. Nah ketika kita suruh pilih agama, kenapa nggak suruh pilih Islam gitu? Kan gitu kan, kok lucu gitu kan, kenapa boleh ngaji tapi nggak boleh masuk Islam kan gitu. Jadi dianggapnya ketika ngikut ngaji-ngaji itu cuma belajar gitu aja, cuman belajar ngedeket dengan masyarakat supaya nggak terlalu banyak jarak gitu. Betul. Kayak gitu, karena kan dari dulu itu antara etnis Tionghoa dengan pribumi itu ada jarak. Jadi supaya tidak terlalu ada jarak, dan biar mama juga dagang gitu ya. Dan dagangannya supaya laku juga gitu kan. Dan memang nggak terlalu sefrontal mungkin keluarga-keluarga yang lain ya sama Islam itu. Walaupun mungkin di belakang tetap image negatif umat Islam itu ada di keluarga kami gitu. Jadi orang Chinese di masa lalu, sekali lagi di masa saya gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu lah gitu. Ya apa sekarang lebih parah atau enggak saya nggak tahu. Kalau sekarang saya nggak mau komen sekarang gitu. Komen tentang masa lalu saya, di mana image umat Islam di mata keluarga kami itu sebenarnya negatif, benar-benar sangat negatif. Dulu itu sebenci apa? Image itu seburuk apa tentang Islam? Jadi gini, kita kebetulan hidup di Indonesia, di mana pribuminya mayoritas, iya mayoritas beragama Muslim, kayak gitu kan. Kalau mungkin di luar negeri mayoritas mau pribumi nggak mau pribumi gitu kan, mungkin bukan Muslim gitu kan. Maka otomatis ketika seperti itu, oknum-oknum yang melenceng dari agama pun pasti lebih banyak Muslim yang tidak menjalankan agamanya. Ingat, Muslim yang tidak menjalankan agamanya sesuai tuntunan syariat. Makanya jadi oknum, bukan semuanya. Nah ketika itu terjadi, kita hanya melihat apa yang terjadi, melihat apa yang dilakukan, tidak melihat tuntunan aslinya kayak gitu kan. Kan lebih banyak orang cuma ngeliat, oh ya itu ini gajah ngamuk rusak. Kita nggak tahu kalau gajah itu ngamuk rusak karena hutannya dipotong gitu kan. Jadi turun ke persawahan, turun ke rumah penduduk. Apalagi disupport media ya. Nah, harus dilihat
Nah, apa halnya pun seperti itu dengan oknum-oknum Muslim. Mereka nggak kenal Islam. Mereka nggak tahu, cuman KTP-nya Islam. Kenapa? Karena ada sebuah pemikiran musuh Islam, biarkan mereka berKTP Islam, tetapi kelakuannya non-Islam. Jauhkan mereka dari Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Jadi generasi-generasi yang ada itu jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirnya jadilah umat-umat Islam yang jauh dari hukum Islam. Adalah timbullah oknum-oknum seperti itu. Tapi kok Ajis dulu memandang Islam tuh seperti apa? Ya jorok. Selain jorok? Bodoh. Ya nggak bisa nempatin janji. Ya emang image-image keluarga seperti itu. Padahal tidak ada agama nih, jujur saya ngomong, tidak ada satupun agama yang saya kenal selama ini gitu. Saya nggak ngomong di dunia deh, yang saya kenal gitu. Berarti menurut image saya dah, yang lebih menjaga kebersihan tentang kebersihan selain Islam. Ayo coba cuci muka berapa kali? Dianjurkan minimal 5 kali cuci muka. Kita jangan bilang wudu dah. Secara umum cuci tangan 5 kali. Mau makan disuruh cuci tangan. Apalagi sekarang ada pandemi kan langsung itu semua ketegur kan. Apa yang dilakukan dalam pandemi, apa yang dilakukan dalam Islam. Sampai Dokter Karissa sendiri hidayahnya dari masker gitu kan. Iya, dalam Islam apa? Suruh pakai cadar, wanita pakai cadar, suruh jaga jarak gitu kan, antara laki-laki wanita gitu kan. Ternyata sekarang dengan adanya pandemi, jaga jaraknya nggak cuma laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki juga sama gitu loh. Jadi ya sebegitu Allah sempurna Akbar. Ya. Ternyata apa yang dianjurkan dalam Islam selama berabad-abad, nah sekarang orang baru ngelakuin gitu. Islam udah ngelakuin dari jauh gitu. Nah balik lagi tadi kok tentang image-nya kok udah sebutin tadi ya satu-satu. Sebagian. Nah sebagian lah. Tapi ketika non Muslim seberapa benci atau pernah nggak sampai sebenci itu ke Muslim? Saya nakal waktu kecil. Saya nakal. Jadi kalau mama makan babi, teman-teman pada kumpul tuh main. Kita makan dulu nih. Makan biasa, sering makan di rumah. Yang kumpul Muslim? Iya, Muslim, teman-teman main. Kayak gitu. Mau sholat, tar dulu lah kita makan dulu gitu. Dihidangin makan tuh. Dulu. Makan biasa dulu. Masak daging sapi kita bagi gitu. Nah, besokannya ada daging babi, masak tauco. Saya potong itu kulitnya. Jadi saya kasih kelihatan dagingnya. Ini zaman dulu. Zaman dulu. Kemarin udah minta maaf saya pulang kampung saya minta maaf saya sama orangnya. Jadi saya datengin satu-satu saya minta maaf. Jadi waktu itu saya kan belum Muslim. Jadi saya potong dagingnya saya kasih ke dia. Ini apa? Daging apa kok beda? Ini daging sapi dimasak tauco. Lo aja bego, kagak tahu. Saya bilang pakai bahasa inilah, bahasa daerah. Lo aja nggak bisa masak gitu. Kalau kita bahasa Betawi kan seperti itu. Nggak makan, bener nih. Iya makan, kuahnya dulu udah makan. Enak nggak? Enak. Nih dagingnya coba dimakan mereka. Oh enak. Lama nih mereka dengan sendiri. Daging kemarin masih ada lagi nggak? Nggak ada, saya bilang. Saya makan kan? Itu kamu? Ya ini daging kemarin. Iya, saya bilang. Kan haram buat kamu. Nah, yang kamu kasih kemarin apa? Ya daging ini. Daging apa? Babi, saya bilang. Tapi nggak apa-apa, enak deh. Minta deh katanya. Tuh. Itu dia nakalnya. Jadi tergerusnya iman itu sedikit demi sedikit. Iya. Dan saya pernah melakukan itu walau tidak memurtadkan orang gitu kan. Nah, kembali lagi ke Ko Ajis. Image udah ya, kenakalan dan apa yang dirasa tentang pandangan Ko Ajis tentang Islam tadi sudah. Yang tentang apa tadi? Jorok ya, apa iya, semua image negatif lah. Image negatif gitu ya. Kalau dilihat gitu, apa sih yang bikin kok sampai jatuh cinta sama Islam? Apalagi kok udah milih Hindu, Buddha ya? Buddha, Protestan. lalu ke Protestan. Harusnya udah nyaman dong dengan agama itu. Kenapa sampai bisa milih Islam? Apa yang bikin kok jatuh cinta dengan Islam, dengan segala image buruk itu? Kalau jatuh cinta bangetnya, itu setelah saya mulai belajar Islam. Nah ini yang sering saya bilang sama teman-teman, ketika kalian sudah tertarik sama Islam, sudah nyaman dengan apa yang kalian pelajari tentang Islam, lamar Islam dengan syahadat. Bagi kalian yang sudah Muslim, yang mau hijrah, sudah langsung aja kalian itu tekun Islam, jangan berbolak-balik lagi.
Kenapa? Karena saya baru merasakan enaknya berislam itu setelah saya menekuni dan tidak bolak-balik lagi. Jadi tidak mempelajari kristologi lagi, tidak mempelajari agama lain lagi, tetapi fokus kepada Islam. Dan yang lain saya sudah I don't care gitu. Nah, sejarah saya masuk Islam sebenarnya dari debat dengan kakak saya. Sebenarnya tentang Islam udah ngerti dikit-dikit gitu kan. Makanya ketika ada pelajaran tentang Trinitas gitu kan. Trinitas itu Allah adalah Bapa, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, gitu kan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. 1 dalam 3. Ya gitulah kurang lebihnya lah. Saya takutnya terbalik lagi gitu karena saya benar-benar sudah meninggalkan itu dan malas sebenarnya untuk membahas. Dan buat yang Kristen yang ngedengerin, saya tidak menjelek-jelekan. Saya bercerita tentang diri saya sendiri gitu kan. Sering komennya negatif gitu kan di video-video yang ada. Ngapain gitu kan. Mereka, kata Ko Martin, mereka nggak punya konten, makanya ngomentarin konten-konten kita gitu. Jadi konten kita nih benar-benar bahasan Islam luar biasa. Makanya mereka yang non-Muslim tuh nyinyir terhadap ini kita, terhadap konten kita. Nah, balik lagi tadi. Berarti Trinitas itu ya? Tentang Trinitas itu juga sebenarnya sudah ada kejanggalan. Kenapa? Karena sudah tahu tentang surat Al-Ikhlas. Ingat tadi saya kan sering ngaji, ikut tapi nggak ngaji terus diberhentiin gitu kan. Ntar ngikut berapa kali suruh berhenti sama mama supaya nggak masuk Islam. Karena mama nggak menginginkan anaknya masuk Islam. Kalau dalam pandangan orang Cina, kalau ini sudah cowok Islam, ini cowok afan lah, moyong lah, bocah lah, gitu kan, pulau se lah gitu. Jadi kalau lo sudah masuk Islam, lo udah percuma dah jadi manusia gitu, udah nggak guna, udah nggak bisa dipercaya gitu. Jadi waktu itu saya ketika di gereja mulai diajarkan tentang Trinitas, saya juga bingung. Ini yang benar kita mau nyembah siapa? Mau nyembah siapa gitu kan? Ini Allah gitu kan? Roh Kudus, Yesus. Nah, jadi mau kemana ini? Nah, terus ketika disalib, Yesus teriak sama siapa? Eli, Eli, lama sabachthani. Ini Eli yang disalib nih teriak sama Eli yang mana gitu. Tuhan yang disalib ini teriak sama Tuhan yang mana? Kalau memang Tuhan ini mau disalib nebus semua dosa gitu loh, ngapain dia nggak terima aja disalib gitu kan? Jadi teriakan ketika disalib tuh seperti Eli lama sabachthani. Eli lama sabachthani. Wahai Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Eli lama sabachthani. Jadi seperti itu. Ini yang mana? Kenapa ketika di film-film Superman aja bisa bebasin diri sendiri? Kenapa Tuhan yang punya kehendak nggak mau bebasin diri sendiri? Kenapa dia harus seperti itu untuk mengampuni dosa semua manusia, sedangkan pastor bisa mengampuni orang yang ngakuin dosa? Kenapa Tuhan nggak bisa? Kayak gitu. Kok dramatis banget gitu loh. Waktu itu saya berpikir, tapi karena itu ya jalanin aja gitu, jalanin. Itu di usia berapa kok? 13-14. Oh, 13-14 udah mulai ada. Dari 10 tahunan sudah. Udah mulai ada ini ya. 10 tahunan kan sudah mulai ini, sudah mulai baca Injil gitu. Terus yang jadi masalah, Injil kok berubah ya? Berapa tahun sekali ganti ini up to date gitu ya, ganti yang up to date kayak gitu. Oh iya, tapi Al-Qur'an kan tulisan kritiknya tetap sama semua gitu. Waktu itu saya kan nggak ngerti, jadi cuma seperti itu aja. Apakah juga sama Al-Qur'an dengan Injil? Berarti semua kitab suci setiap berapa tahun harus perbarui dong gitu. Berpikirnya masih seperti itu waktu itu. Masuk lagi terus ketika dalam pelajaran segala macam, saya kadang suruh doa juga kan di depan kan. Saya nggak mau, saya dengerin aja. Udah yang lain aja gitu, dengerin aja gitu. Karena dari memang awal masuk ke gereja itu, ketika ada tentang pengajaran tentang Trinitas, tentang Bunda Maria, itu saya sudah dengar juga kan dalam Islam. Kok beda konsepnya ya? Dalam Islam qul huwallahu ahad gitu, Allah satu gitu. Tuhannya itu satu gitu. Jadi kalau misalnya satu, ya dia maha kuasa sudah gitu. Nggak mungkin dia apa-apain sama makhluk gitu. Tapi belum nyambung. Terus berpikir, nah sampai jalannya tuh kayak masih keblok gitu ya, belum. Sudah mulai berpikir, kok ada yang nggak nyaman di saya. Udah mulai ada kegundahan. Kok nggak nyaman di saya, penjelasan ini kok masuk ke saya gitu. Tapi tetap jalanin. Sampai akhirnya malam Minggu pulang dari gereja, sama koko saya diajak debat. Dan anehnya malam itu mama biasa yang mondar-mandir gitu kan. Koko saya kan Muslim duluan. Koko saya Muslim duluan. Mondar-mandir ke kamar, biasanya nggak mondar-mandir. Selama kami debat itu aman. Nah, salah satu banyak lah yang didebatkan. Salah satunya itu
tentang siapa itu Trinitas. Dibandingkan nama koko saya dengan Islam. Dalam Islam itu konsep ketuhanan itu tauhid. Jelas itu satu. Satu. Gitu ya surat Al-Ikhlas gitu. Nah, ketika itu debat dengan koko saya kan banyak yang didebatkan, salah satunya tentang Trinitas itu. Nah, salah satu yang ditanya sama koko saya, kenapa ketika Yesus itu disalib untuk nebus dosa, kenapa dia harus bangkit lagi? Gitu kan, ya udah mati aja buat nebus dosa, berarti kalau bangkit lagi nggak ketebus dong gitu. Terus kenapa pastor bisa ngampuni pengakuan dosa, kenapa Tuhan harus mati dulu walaupun nanti bangkit lagi untuk ngampuni dosa? Hebat pastor dong gitu. Terus ini kami bukannya pandang umum. Maksudnya saat kami berdebat secara logika gitu, nggak masuk logika bagi kalian ya no problem gitu. Yang jelas ketika debat seperti itu kan mengisahkan saya. Betul. Jadi terus kenapa Tuhan ngampunin dosa manusia harus seperti itu, harus disalib, harus nebus? Bukankah dia yang mengadakan dosa dan pahala, tinggal saja sudah diampunkan, selesai? Kayak gitu. Betul. Ya seperti itu yang dalam pikiran saya, kenapa terlalu dramatis gitu kan? Kayak gitu, harus jadi manusia dulu, harus disalib dulu, ampunkan saja gitu. Terus kalau misalnya disalibnya itu ridho, kenapa teriak Eli lama sabak tadi? Nah, itu ya. Nah, ini permasalahannya. Terus kenapa Tuhan harus terluka, harus mati dulu walaupun bangkit gitu? Kenapa gitu? Kalau selama dia mati, siapa yang ngurusin dunia? Kenapa dunia nggak hancur? Maryam itu perawan suci, bahkan tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang boleh dinikahi. Nah, di versi Islam, Maryam ini tidak melahirkan Tuhan, tetapi melahirkan Rasul. Maka di dalam versi Islam, Maryam tidak perlu beribadah kepada Rasul. Tapi kalau ngikutin ajaran Rasul, ajaran anaknya, no problem gitu. Itu no problem gitu. Apa sih permasalahannya lagi? Nah gini, dalam setiap agama, saya yakin semua agama, bahkan dalam Ten Commandments itu harus berbakti kepada orang tua. Ada, silakan lihat Ten Commandments. Setinggi-tingginya derajat Rasul itu tetap boleh berbakti kepada orang tua. Setinggi-tinggi derajatnya Isa alaihissalam itu tetap boleh berbakti kepada Maryam, kayak gitu. Nah, di dalam penjelasan Kristen menurut saya, ketika Maria melahirkan Tuhan, ini Tuhan anaknya dari makhluknya. Tuhan masa mau berbakti kepada makhluknya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Maka debat ini diakhiri di sana. Nah, bagaimana mungkin gitu kan seorang ibu ya akan beribadah kepada anaknya? Dan bagaimana mungkin seorang Tuhan itu akan berbakti kepada makhluknya? Dalam artian Yesus sebagai Tuhan akan berbakti kepada Maria yang melahirkannya. Sebab kenapa? Kalau nggak berbakti berarti Tuhan durhaka sama ibunya. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya ambil keputusan dalam debat itu, berarti hasil debat kita hari ini, Yesus adalah bukan Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Isa dan itu Rasul. Maria adalah Maryam. Maryam atau Maria adalah perawan suci, hamba Allah yang menjaga pergaulan sampai tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, perawan suci. Akhirnya ambil keputusan konsep Maryam, Isa, Yesus itu lebih sempurna dalam Islam. Konsep ketuhanan jelas lebih sempurna Islam. Maka saat itu saya syahadat. Nah, setelah syahadat di saat itu ya kan sudah yang mensyahadatkan. Koko saya. Masya Allah. Kan sudah clear kan, semuanya clear kan, karena kan sudah terjawab. Kayak gitu, sudah terjawab kan siapa itu Tuhan gitu. Kok anak 13 tahun apakah bisa gitu punya iman? Gini, kita pakai konsep Islam aja, jangan pakai logika. Kayak gitu. Dalam Islam, pena itu diangkat itu kepada anak kecil hingga balik. Dalam artian tidak ditulis dosa dan pahala. Ditulis dosa pahala setelah balik. Artinya apa? Seorang anak hingga balik itu sudah mulai menggunakan akal. Ketika balik itu sudah menggunakan akal, sudah bisa membedakan baik buruk, dosa dan pahala, dan juga
tentang halal haram. Makanya kenapa ketika sudah balik, untuk laki-laki mimpi basah, untuk wanita tuh haid, ya kayak gitu. Nah itu sudah dibilang wajib untuk ibadah karena sudah bisa memikir, sudah pakai akal, dan di situ ukuran Islam. Respon ibu sama bapak Oh gimana? enggak, ngumpet. Saya ngumpet selama 4 tahun, saya ngumpet, nggak ngasih tahu. Diam-diam gitu ya. Bahkan sejak syahadat hingga 3 tahun ke depan, 3 tahun atau 2 tahun lebih lah ke depan, itu masih kumpul sama mama kan, sholatnya kan ngumpet-ngumpet, tapi mama mulai curiga gitu loh. Kalau koko sudah terang-terangan. Kenapa koko bisa terang-terangan, koko saya? Karena koko saya kalau diusir ada yang mau nampung. Nah, jadi sebenarnya mau diusir sebenarnya. Cuman karena ada yang mau nampung, nggak jadi diusir. Kenapa? Percuma, malah hilang, loss. Jadi targetnya apa? Ya, targetnya biarin aja koko di sono muslim. Tapi tiap hari kan digerogoti gitu. Ya. Diprotes, Tetap kayak sholat, diprotes, disuruh kembali lagi, suruh murtad lagi dan segala macam gitu. Kalau pergi kan nggak bisa, kayak gitu. Nah, koko udah muslim, sholat apa sendiri. Nah, ketika saya diam atau apa pagi cuci muka, nah itu dicurigain. Makanya kalau selama 3 tahun itu, kalau pagi saya jarang cuci muka, jarang saya sholat dengan wudhu, tapi tayamum. Itu solusi. Kalau saya wudhu, hampir dipastiin saya nanti ketahuan. Kalau saya sholatnya berdiri seperti biasa atau ruku, ketahuan. Jadi sholatnya saya selama 3 tahun itu sering tiduran gitu. Atau kalau enggak di WC. Kita punya WC itu nggak ada spitengnya di luar. Jadi luas, lebar gitu kan. Jadi di sana bisa main bola di dalam. Jadi kalau misalnya mau sholat, saya sikat, saya bersihkan. Kadang saya nggak pakai sejadah. Ya Allah. Kayak gitu. Jadi sholat di sana. Kenapa? Kenapa di WC? Karena WC satu-satunya area yang tidak dimasukin sama mama. Jadi kalau saya di WC, mama nggak mungkin masuk. Betul. Papa nggak mungkin masuk. Jadi kalau misalnya lagi nyikat, ngapain nyikat? Biar bersih. Padahal mau sholat di sana, dibersihkan. Kayak gitu. Kalau diketok lagi kan, pernah lagi sholat karena lama diketok, tok, keluar. Kamu sholat ya? Batalin. Enggak. Ngapain? Lagi pup. Gituin. Jadi padahal lagi sholat. Ya sebenarnya. Sudah. Karena kan nggak mau, kata mama apa? Kalau anaknya sudah masuk Islam, moyong lah, pulauza lah, gitu kan? Apa bocai itu lah, artinya? nggak guna. Moyong bocai sama, nggak punya.